Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5%. Halo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disusun oleh BPS. Untuk kalian yang belum update, di tanggal 5 Agustus kemarin, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja mempublikasikan hasil perhitungannya terkait nilai aktivitas ekonomi negara Indonesia di kuartal atau triwulan 2 tahun ini. Nah, yang membuat data ini menarik untuk kita bahas adalah karena ada beberapa ekonom yang meragukan hasil dari perhitungan yang dibuat. Salah satu ekonom yang menyampaikan opininya adalah Bapak Bima Yudhistira yang menjabat sebagai direktur dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS. Menurut beliau, data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh BPS tidak mencerminkan kondisi dari real ekonomi. Pada dokumen yang disubmit oleh BPS, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal atau triwulan 2 tahun ini mencapai sekitar 4,97%. Padahal di kuartal atau triwulan 2 kemarin tidak ada momen besar seperti lebaran ataupun tahun baru yang sudah terjadi di kuartal atau triwulan pertama. Namun demikian, entah bagaimana caranya, berdasarkan data yang disusun oleh BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 justru lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama. Selain itu, Bapak Bima Yudhistira juga menyoroti data BPS terkait dengan industri manufaktur atau pengolahan. Menurut beliau, data yang disusun oleh BPS tidak sejalan dengan data PMI manufaktur yang sebelumnya disampaikan oleh S&P Global. Ditambah lagi, banyaknya berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di berbagai sektor industri juga tidak sesuai dengan data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh BPS. Nah, kalau begitu siapa nih yang salah? Apakah data pertumbuhan ekonomi ini kurang akurat? Maka dari itu, untuk mengetahui kebenarannya, kita akan kupas tuntas semua datanya selengkapnya di video ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disusun oleh BPS, kita akan bahas dulu cara perhitungan Gross Domestic Product atau GDP yang digunakan secara internasional. Berdasarkan website Investopedia, Gross Domestic Product atau GDP dapat diartikan sebagai total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode waktu tertentu. Metode yang biasa digunakan untuk menghitung angka GDP ini adalah dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, rumus yang dipakai dalam perhitungan GDP dengan metode ini adalah seperti yang kalian bisa lihat di layar. Nilai Gross Domestic Product atau GDP merupakan hasil penjumlahan dari variabel C atau consumption yang adalah jumlah pengeluaran konsumsi masyarakat, ditambah dengan variabel G atau government spending yang merupakan jumlah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan variabel I atau investment yang merupakan jumlah investasi atau belanja modal, ditambah dengan variabel NX atau net export yang merupakan hasil dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Dengan demikian, nilai ekonomi dari suatu negara dihitung berdasarkan pengeluaran atau expense dari masing-masing pelaku ekonomi, bukan dari pendapatan atau income-nya. Oleh karenanya, nilai GDP bisa tetap mengalami peningkatan di saat income dari masyarakat malah mengalami penurunan. Gitu guys, jadi setelah kita paham mengenai metode perhitungannya, yuk sekarang kita mulai bahas data yang disusun oleh BPS. Data pertumbuhan ekonomi yang saat ini kita lihat di layar adalah dokumen berita resmi statistik yang bisa didownload langsung dari website resmi BPS. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, file ini baru dipublikasikan pada tanggal 5 Agustus kemarin. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai ekonomi Indonesia di kuartal atau triwulan 2 tahun 2025 sudah mencapai sekitar 5.947 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 5,12% jika dibandingkan dengan kuartal atau triwulan 2 tahun lalu. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ada di kisaran 4%. Berikutnya, kalau kita perhatikan angka GDP berdasarkan lapangan usaha, kita bisa dapati bahwa pertumbuhan paling tinggi di kuartal atau triwulan 2 tahun ini terjadi di sektor usaha jasa lainnya, yang pada periode tersebut berhasil tumbuh sekitar 11,3% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian, yang mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi juga adalah sektor jasa perusahaan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyedia akomodasi dan makan minum, yang pada triwulan 2 kemarin bisa bertumbuh di kisaran 8 hingga 9%. Nah, untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan paling kecil di triwulan 2 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhannya hanya ada di kisaran 1,65% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Yang penting untuk digarisbawahi juga adalah data yang menunjukkan bahwa setiap sektor industri usaha berhasil mencatatkan pertumbuhan di triwulan 2 kemarin.
Dengan demikian, tidak ada satupun sektor industri yang mengalami penurunan pada periode tersebut. Selanjutnya, kalau kita lihat nilai GDP berdasarkan pos pengeluaran, kita bisa dapati bahwa yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi adalah pos impor barang dan jasa, yang pada triwulan 2 kemarin mencatatkan pertumbuhan sekitar 11,6%. Selain impor, nilai ekspor barang dan jasa juga ikut mengalami pertumbuhan double digit nih guys, yaitu sekitar 10,6%. Lalu untuk pos pengeluaran konsumsi LNPRT dan pembentukan modal tetap bruto, masing-masing mencatatkan pertumbuhan di angka 7,8 dan 6,9%. Kemudian untuk pos pengeluaran konsumsi rumah tangga, angka pertumbuhannya ada di kisaran 4,9%. Itu artinya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dari GDP Indonesia, angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pos pengeluaran lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir, kalau kita perhatikan dengan lebih detail, ternyata ada satu kategori pengeluaran yang malah mengalami penurunan di triwulan 2 kemarin. Kategori itu adalah pengeluaran pemerintah yang pada periode tersebut mengalami penurunan sekitar 0,3% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Setelah melihat rangkaian dokumen BPS tadi, sekarang kita akan bahas pendapat beberapa ekonom yang meragukan data tersebut. Yang pertama, kita akan bahas komponen paling utama dari GDP Indonesia, yaitu variable C atau consumption, yang merupakan nilai konsumsi rumah tangga. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal video, salah satu opini yang menyatakan keraguan terhadap perhitungan BPS adalah karena tingginya nilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kalau kalian ingat, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan 2 adalah sekitar 4,97%. Itu artinya konsumsi rumah tangga di triwulan 2 tahun ini meningkat sekitar 4,97% jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun lalu. Angka ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan di triwulan pertama yang hanya di kisaran 4,95%. Padahal seperti yang Bapak Bima Yudhistira sampaikan sebelumnya, di triwulan 2 tahun ini tidak ada momen besar seperti lebaran ataupun tahun baru. Ditambah lagi, kalau melihat data retail sales yang disusun oleh Bank Indonesia, pertumbuhan nilai penjualan eceran di periode bulan April hingga Juni tahun ini masih lebih rendah dari pertumbuhan di bulan Januari hingga Maret. Terakhir, jumlah penerimaan pajak yang diterima pemerintah juga tidak mencerminkan angka pertumbuhan ini. Penerimaan pajak Indonesia di semester pertama tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 6,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal logikanya, kalau memang konsumsi rumah tangga itu mengalami pertumbuhan yang solid, penerimaan pajak juga harusnya bisa mengalami peningkatan kan? Namun sayangnya yang sebenarnya terjadi di lapangan justru malah sebaliknya. Berikutnya, kita akan bahas komponen kedua dalam perhitungan GDP, yaitu variable G atau government spending, yang merupakan nilai pengeluaran pemerintah. Kalau kalian ingat, pos pengeluaran pemerintah di triwulan 2 tahun ini adalah satu-satunya kategori yang memiliki pertumbuhan negatif. Hal ini utamanya didorong oleh beberapa inisiatif pemerintah yang dilakukan untuk efisiensi anggaran. Makanya secara matematis, variabel G ini malah memberikan kontribusi negatif terhadap perhitungan pertumbuhan nilai GDP. Kalau begitu, pos pengeluaran yang mana dong yang bisa mengangkat pertumbuhan GDP lebih dari 5%? Ternyata, komponen GDP yang mencatatkan pertumbuhan di atas 5% pada kuartal 2 tahun ini adalah variabel I atau investment yang merupakan nilai investasi atau belanja modal. Berdasarkan dokumen yang sudah kita baca, pertumbuhan kategori pembentukan modal tetap bruto pada kuartal 2 hampir mencapai angka 7%. Nah, pembentukan modal tetap bruto ini guys, yang dimasukkan ke dalam perhitungan GDP sebagai variabel I atau investment. Makanya, karena laju pertumbuhannya ada di atas 5%, kategori pengeluaran ini berhasil mengerek naik nilai pertumbuhan total GDP Indonesia. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bima Yudhistira, pertumbuhan dari pembentukan modal tetap bruto ini tidak sejalan dengan data PMI manufaktur. Berdasarkan data yang disampaikan oleh S&P Global, selama bulan April hingga Juni tahun 2025, PMI manufaktur Indonesia berada di kisaran angka 47. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalau nilai PMI manufaktur ini berada di bawah angka 50, itu artinya secara rata-rata, pelaku industri manufaktur atau pengolahan yang ada di suatu negara sedang merasa pesimis dengan kondisi ekonomi. Di saat pelaku industri merasa pesimis, umumnya mereka akan menunda rencana untuk menambah kapasitas produksi. Oleh karenanya, secara logika, kalau angka PMI manufaktur ini ada di bawah level 50, itu artinya total belanja modal atau investasi perusahaan kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Tapi anehnya,
Berdasarkan data yang sudah kita baca tadi, pertumbuhan di kategori pembentukan modal tetap bruto malah hampir mencapai angka 7%. Ditambah lagi, jumlah angka PHK yang meningkat 32% di tengah tahun 2025 juga tidak sejalan dengan bertambahnya nilai investasi. Selain komponen I atau investment, variabel lain yang mengalami pertumbuhan di atas 5% pada kuartal 2 tahun ini adalah variabel NX atau net export. Seperti yang kita sudah bahas tadi, nilai NX atau net export didapat dari selisih nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Oleh karenanya, variabel ini juga bisa diartikan sebagai neraca dagang dari suatu negara. Semakin banyak barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri, semakin tinggi juga nilai GDP dari negara tersebut. Itulah mengapa negara seperti China bisa memiliki nilai GDP yang sangat tinggi, karena nilai ekspornya bisa mencapai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Nah, kalau kita perhatikan angka neraca dagang Indonesia di bulan April hingga Juni tahun ini, ternyata pada periode tersebut Indonesia mencatatkan nilai surplus sebesar 8,6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu artinya sepanjang triwulan 2 tahun 2025, nilai ekspor Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Kemudian, jika kita bandingkan angka ini dengan data tahun lalu, ternyata nilai neraca dagang Indonesia memang mengalami peningkatan sekitar 6,7%. Dengan demikian, variabel NX atau net export inilah yang dapat menyumbangkan pertumbuhan nilai GDP Indonesia di atas 5% tanpa adanya kontroversi. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai data pertumbuhan GDP. Gimana nih pendapat kalian mengenai isu ini? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.